Ayyul ikhwah rahimani rahimakumullah. Kita semua, keluarga muda, keluarga tua, ayah ibu, anak-anak, semuanya tentu berharap, berdoa, bermunajat, bermimpi, berharap agar keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Kita semua juga tentu menginginkan, mengharapkan memiliki putra-putri yang soleh dan solehah. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah, harapan-harapan itu insya Allah akan terwujud dengan catatan, dengan syarat ketika kita mau mengambil ibrah, mau meneladani Nabi Allah, apakah itu Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan khususnya pada tema atau maudhu pada malam hari ini adalah bagaimana kita semua meneladani, mengikuti, mengambil iktibar, mengambil ibrah dari sejarah, dari sirah, dari bukti sejarah tinta emas, yakni keluarga besar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Ketika kita bicara kurban atau Aidul Kurban, nama lainnya adalah Aidul Adha. Dikatakan Aidul Adha karena hari raya ini dilaksanakan pada waktu pagi, pada waktu kita melaksanakan kurban. Sinonimnya adalah Aidul Kurban karena hari raya Aidul ini yang sebentar lagi akan kita laksanakan, yakni insya Allah hari Jumat Godan, adalah dalam rangka qarabayu qaribu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban, di situ ada akhiran alif dan nun. Nah, alif dan nun berarti mengingatkan sang host yang ganteng ini, yakni Mas Alif itu. Masya Allah. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Artinya qoroba kemudian ditambahi alif dan nun di akhir menjadi kurban, yakni dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah secara sempurna. Subhanallah. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus bagaimana mengambil ibrah tentang keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika kita bicara kurban ayol ikhwah, maka tidak terlepas dari 4 fa'il, 4 subjek, 4 pelaku. Pelaku yang pertama siapa? Yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita semua mafhum, kita semua tahu bahwa Nabi Ibrahim termasuk dalam kategori jajaran nimim, yakni Nabi Ulul Azmi, Nabi-Nabi pilihan, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Khatamul Anbiya, yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ikhwah pemirsa rahimani rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini mendapatkan laqab, mendapatkan gelar dari Allah Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh, Allah Azza wa Jalla, yakni Khalilullah. Makna apa itu Khalilullah? Yakni kekasih Allah. Tentu ini ada maksud, ada makna yang begitu dalam, yang begitu dahsyat bagi diri kita, umat Islam. Kekasih Allah, coba bisa dibayangkan. Khalilullah, bukan kekasih antara cewek dengan cowok, bukan suami dan istri, bukan kekasihnya manusia, walakin akan tetapi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kasih. Subhanallah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga mendapatkan laqab, yakni sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Nabi kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan laqab Al-Amin, yang bisa dipercaya, mendapatkan laqab yakni Khatamul Anbiya, sebagai nabi penutup dari seluruh nabi yang menunjukkan bahwa tidak ada nabi lagi.
Nabi Allah Muhammad juga mendapatkan laqab khairul anam, yakni sebagai makhluk manusia terbaik di antara manusia manapun. Tapi khususnya pada pembahasan kali ini, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan laqab sebagai Abul Anbiya, yakni bapaknya para nabi. Bisa dibayangkan, abun, yakni berarti sesepuh di antara para nabi-nabi yang lain. Tentu bukan bermaksud untuk menafikan Nabi Adam, Nabi Idris, ataupun lainnya. Ayo ikhwah, rahimani, rahimakumullah. Tidak hanya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapatkan laqab sebagai Abu Du'aifan. Apa artinya? Yakni bapaknya para du'afa. Makanya di zaman Namrud, bagaimana ketika rakyat pada saat itu semuanya mengidolakan Nabi Ibrahim alaihissalam karena apa? Kedermawanannya. Maka datanglah menantang dan menanyakan, wahai Ibrahim, apa yang telah engkau infakkan, apa yang telah engkau kurbankan, apa yang telah engkau berikan. Ternyata saudara-saudara ayol ikhwah rahimani rahimakumullah, ajib jiddan, luar biasa dahsyatnya. Unta yang dikurbankan, yang diinfakkan untuk jihad fi sabilillah, untuk di jalan Allah adalah 18.000 ekor unta. Insya Allah kalau tidak salah ingatan saya. Coba bisa dibayangkan, itu yang diinfakkan. Bagaimana kekayaan beliau, bagaimana kedermawanan beliau di tempat-tempat yang lain, di titik-titik yang lain, di aktivitas yang lain. Ayo rahimani rahimakumullah. Maka coba kita bayangkan kalau kita sebagai bapak kemudian seperti Nabi Ibrahim seperti ini. Bayangkan bapak kita, kakek kita, orang tua kita, sesepuh kita, pemimpin kita kemudian seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Ketika kita bicara keturunan, maka tidak terlepas dari nasab, tidak terlepas saja sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Ketika kita bicara kurban juga tidak lepas dari fa'il, salah satu pelaku yang terkenal, yakni Ismail. Nabi Ismail namanya saja secara lughah, secara bahasa, Ismail itu diambil dari lafaz sama'ah. Artinya apa ya ikhwah? Apa yang didengarkan selama yang itu dalam rangka ta'atillah, dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka taqarrub ilallah, bukan lil maksiat. Maka Nabi Ismail pun sami'na wa ata'na. Maka filosofi itulah kemudian nama diberi nama, maksud kami yakni Ismail, karena senantiasa mendengar kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, perintah-perintah, syariat, tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Nanti akan kita kupas lebih lanjut bagaimanakah karakter seorang anak yang tentunya turun dari bapaknya. Yang ketiga, ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Ketika kita bicara peristiwa sejarah besar berkaitan dengan kurban, tidak lepas juga dengan ibu dari Nabi Ismail alaihissalam, yakni Siti Sarah. Bisa kita bayangkan bagaimana Siti Sarah begitu ikhlas, begitu sabar mendampingi suami tercinta yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mengarungi bahtera rumah tangga, mensupport, mendukung dakwah dari suami yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka li'illa kalimatillah, dalam rangka li nasril Islam, dalam rangka li izzatil Islam, demi kemuliaan Islam, demi tersebarnya Islam ke seluruh alam. Ayo rahimani rahimat. Ketika mengarungi rumah tangga 80 tahun lebih tidak dikaruniai seorang anak, maka wanita mana, istri mana yang tidak menderita
ketika ingin memberikan keturunan dan ingin membuktikan di hadapan suaminya, tapi belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Sarah begitu sabar, tidak mengeluh. Sebaliknya suami tercinta yang memang teladan Khalilullah, Abul Anbiya, Abu Dhaifan, begitu sabar, tidak mengeluh, tidak menyalahkan istrinya. Dan juga ini bukan guyonan tapi serius, walaupun ada di antara kita kemudian juga menertawakan. Tidak sedikit pun Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada istrinya untuk poligami. Nah, bagi Anda yang pencinta poligami, tentunya pencinta syariat Islam, ya. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah, ini Mas moderatornya sudah guyang-guyang, ya. Baik, mungkin juga Mustami atau pemirsa lainnya sudah guyang-guyang. Guyang-guyu senyum bahagia boleh, tapi kalau guyang-guyu senyum menyepelekan syariat Islam, maka dosa, termasuk menistakan agama. Naudzubillah min dzalik. Allah ya. Kembali ke sini ayo. Justru disitulah kemudian Siti Sarah sebagai ummun, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai mar'atus sholihah, istri yang sholihah, melihat kewibawaan, kebijaksanaan sang suami, kemudian menawarkan diri. Wahai kakanda, iya, ada apa istriku? Kita sudah berumah tangga 80 tahun lebih, tidak dikaruniai oleh anak. Kuizinkan engkau untuk menikah dengan wanita lain. Kuserahkan, kubagi, kurelakan cintaku ini berbagi cinta dengan wanita lain. Kalau guyonannya, dada kananmu untukku, dada kiri untuk maduku. Nah, ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Ya. Baik, kembali ke sini ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka singkat kata singkat cerita kemudian dipersilahkan dan terjadilah akdun nikah, pernikahan, yakni nikah dengan Siti Hajar. Yang kita semua tahu Siti Hajar itu siapa. Ternyata subhanallah, tepat Nabi Ibrahim alaihissalam di usia 89 tahun, kemudian dikaruniai anak, lahir anak laki-laki ganteng yang luar biasa, yang kemudian menjadi nabi, yakni Nabi Ismail. Itu berkat pernikahannya dengan istri yang kedua, yakni Siti Hajar. Kalau bahasa orang Jawanya atau orang Lamongannya adalah mbok nom. Sementara mbok wo atau istri pertama Isper atau R1 ini belum diberikan karunia anak. Ketika menikah dengan R2 ratu yang kedua, yakni Siti Hajar. Mohon maaf kalau ada yang tidak sepakat dengan istilah saya, ya. Ayo. Menikah dengan sang ibunda tercinta Ummul Mukminin yakni Siti Hajar, kemudian dikaruniai anak laki-laki. Tidak seberapa lama kemudian ternyata Allah ingin membuktikan kesabaran dari istri pertama yakni Siti Sarah. Sekaligus Allah juga memberikan nikmat bahwa orang yang sabar pasti akan diberikan kenikmatan oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Tepat 99 tahun Nabi Ibrahim dikaruniai anak yang kedua dari istri yang pertama, yang dulu, yang sudah lama tidak memberikan keturunan. Lahirlah anak laki-laki yang ganteng juga, yang luar biasa dari istri pertama yakni Siti Sarah. Siapa dia? Nabi Ishak. Subhanallah, bisa dibayangkan, ayahnya orang pilihan, istri-istrinya ibunya orang-orang pilihan, maka lahirlah anak yang kedua-duanya menjadi nabi. Bisa dibayangkan kemudian Akhina Alif punya anak dua-duanya jadi ulama besar. Allahumma amin. Jadi Imamul Haramain, jadi imam Mekah dan Madinah. Subhanallah, Allahumma amin. Pemirsa juga begitu. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah, baik, kembali ke sini ayo ikhwah. Maka tidak terlepas dari 4 pelaku tadi itu. Bukan kemudian Al-Faqih ingin mengesampingkan Nabi Ishak. Karena memang berkaitan dengan kurban, tidak lepas dari 4 orang ini. Bahkan ayat ikhwah, ketika Nabi Ismail masih bayi, kemudian digendong oleh Siti Hajar, masih ditimang, masih disusui oleh Siti Hajar, kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, melakukan perjalanan jauh, hingga sampailah kemudian di Mekah. Di
yang penuh dengan gurun, panasnya luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bagi Anda semua yang pernah ke Timur Tengah, yang di sana suhunya di atas rata-rata, sangat jauh dibandingkan dengan di Indonesia, apalagi di Malang, di Batu yang saat ini adalah sangat dingin. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Di saat itu kemudian ternyata Nabi Ismail yang masih bayi, yang masih kecil, harus ditinggal bersama ibunda tercinta Siti Hajar. Dan untuk menunjukkan bahwa ini adalah seorang ibu yang soleha, istri yang soleha yang luar biasa, yang meyakini, yang imannya, tauhidnya, percayanya bahwa rezeki itu di tangan Allah. Ar-rizqu biyadillah, ar-rizqu minallah faqat. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Bayangkan seorang istri yang masih menggendong bayi kemudian ditinggal di situ. Dan istrinya tidak membantah. Istrinya tidak ngoceh, istrinya tidak marah-marah. Suami model apa lo? Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan, hanya berbekal satu mud atau satu genggam kurma. Kemudian sang istri Siti Hajar, umi dari Nabi Ismail pun bertanya, wahai suamiku Ibrahim alaihissalam, apakah ini perintah? Sotaktum, Anda benar wahai istriku. Maka ketika dijawab begitu, tinggalkanlah kami berdua. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Karena dia ikhlas, karena dia sabar menjalankan perintah Allah, syariat Allah, taat hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan yang lainnya. Sudah tidak mempertimbangkan lagi enak ataukah tidak, nyaman ataukah tidak, dihormati orang ataukah tidak, orang ataukah tidak. Hanya karena Allah, karena lillah. Di saat kemudian perut sang ibu mulai lapar, di saat kemudian sang mata kecil menangis, meronta-ronta ingin air susu, ingin minum, ingin makan, sementara kurma sudah tidak ada. Sementara air susu ibu Siti Hajar sudah tidak keluar lagi karena tidak ada makanan. Di saat itulah kemudian Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa hingga Marwah hingga 7 kali. Dan tidak menemukan apapun yang secara aklun ghairu makul, sudah tidak masuk akal lagi. Tapi apa yang terjadi bagi Allah kun fayakun. Bagi Allah begitu mudah. Ketika mutajasa. Di saat itulah kemudian Nabi Ismail menghentakkan kakinya tepat dari tumitnya, kemudian keluar air mengalir. Ketika sang ibu datang ke situ terkaget. Kemudian air itu pun dikumpulkan oleh sang ibu agar air itu tidak kemana-mana. Agar dalam bahasa Arab ajamnya atau bahasa yang dipakai oleh Siti Hajar adalah zamzami. Zamzami artinya adalah berkumpullah air, berkumpullah, jangan mengalir kemana-mana. Karena itulah kemudian diberi nama air Zam-Zam yang hingga detik ini air Zam-Zam bahkan dijamin oleh Allah SWT hingga yaumul kiamah tidak akan kering. Coba bisa dibayangkan berapa juta orang haji semuanya memanfaatkan baik untuk minum, untuk mandi, untuk berwudu, untuk bersuci, bahkan diekspor kemana-mana. Air ini tidak habis dan kualitasnya semua ahli, semua pakar, tidak hanya muslim tapi juga kafir mengakui. Baik, ayo ikhwah, karena keterbatasan waktu kita kembali ke mengambil konsep, ambil uswah dari sisi keluarga sosok Nabi Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang lain. Ayo ikhwah rahimani rahimahullah. Lahirnya Nabi Ismail, lahirnya Nabi Ishak tidak terlepas dari doa, mimpi, munajat, permohonan dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana diabadikan dalam surat As-Saffat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi
Wahai Tuhanku, habli, karuniakanlah, berikanlah li kepadaku minas sholihin, agar kami semua keluarga, anak keturunan kami masuk orang-orang yang soleh. Dan doa itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah terbukti beliau Nabi menjadi pencetak sejarah syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian juga diambil oleh Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW sebagai syariatnya juga, tepatnya berkaitan dengan kurban, haji, dan lainnya. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Apakah kemudian sampai di situ? Tidak. Ketika Nabi Ismail sedang lucu-lucunya, kita semua yang punya anak tentunya pernah merasakan, bisa membayangkan, bisa membandingkan bagaimana ketika punya anak, kemudian anak itu sedang lucu-lucunya. Kira-kira lucu-lucunya, gemes-gemesnya itu umur berapa? Nah, Mas Salim ini kan punya momongan juga kan? Nah, sudah masuk SD. Nah, ini yang kedua umur berapa ini? Kalau dalam sirah hayatun Nabi atau dalam tarikh diberitakan, disampaikan bahwa Nabi Ismail itu senang naik ke punggung, senang digendong, senang lari-lari. Itu berarti menunjukkan ya di usia-usia balita atau lebih sedikit, bisa dibayangkan itu. Apalagi anak laki-laki, bagi seorang suami, bagi seorang abun, bagi seorang ayah. Betapa bangganya punya anak laki-laki. Ini dia yang akan meneruskan perjuangan. Ini dia yang akan meneruskan cita-cita. Ini dia yang akan menjadi pemimpin masa depan, menjadi pengganti ayah. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimah. Di saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian. Apakah kemudian lulus? Sejarah membuktikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah lulus dengan mumtaz, dengan memuaskan. Itu kalau dalam bahasa kampus ya Mas Alif. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabadikan sejarah ini dalam surat As-Saffat juga, tepatnya ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Dan ketika anak tadi itu sampai pada masa-masa di mana itu sedang lucu-lucunya kalau dalam bahasa kita, yakni mampu berusaha, mampu berjalan bersama-sama bersama abinya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat itulah kemudian sang ayah menyampaikan, qala ya bunayya, wahai anak. Kalau kita bicara bahasa, di situ Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini, dalam surat As-Saffat 102 ini menggunakan ya bunayya. Artinya adalah wahai anakku yang tercinta. Jadi bukan sekedar le-tole ya, atau bahasa Lamongannya adalah ya apa cung. Kalau bahasa Maduranya dorong macong. Nah, tapi dengan panggilan yang begitu sayangnya, ya bunayya, ini arafil manami. Bagaimana nak, saya ini melihatmu dalam mimpiku, dalam tidurku. Apa itu mimpinya? Apa yang dilihat? Apa yang dilakukan dalam mimpi itu? Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Dalam surat As-Saffat ayat 102 ini. Adbahuka, saya menyembelihmu. Dan mimpinya Nabi itu wahyu, saudara-saudara. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Artinya adalah bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpi itu untuk menyembelih putranya. Padahal ini putranya yang ditunggu lama, 89 tahun usianya Nabi Ibrahim, baru punya anak. Laki-laki ganteng, keren, coy, friend, bro. Tapi kemudian diperintahkan oleh Allah, adbahuka,
wahai anakku, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Tapi sebagai seorang ayah pilihan, Nabi Ibrahim tidak diktator sebagaimana penguasa-penguasa saat ini yang diktator, yang suka memaksakan kehendak dan kebijakannya walaupun menyengsarakan rakyatnya. Naudzubillah min dzalik. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Yang katanya demokratis, menghargai pendapat orang lain, tapi kalau bertentangan maka dihabisi. Naudzubillah. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka kemudian dalam ayat ini Nabi Ibrahim menanyakan, "Fandur mada taro?" Kau baju komen. Nah, mungkin begitu bahasa kerennya, nggak tahu benar apa enggak itu secara grammarnya misalnya. Kebrayukum, ya opo pendapatmu le, anakku yang ganteng. Aku ini diperintahkan Gusti Allah nyembelih ente. Kaifa, ya opo. Ketika kemudian sang ayah ditanya seperti itu, ayol ikhwah rahimani rahimakumullah, kemudian sang anak pun memberikan jawaban. Qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Mbak bayangkan, anak mana itu? Kalau bukan anak soleh, kalau bukan anak pilihan, kalau bukan anak yang luar biasa. Karena takutnya kepada Allah, karena taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satajidni Allah minas sabirin. Insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang sabar. Sabar as-sabru li-ta'ah. Sabar dalam melaksanakan perintah, taat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sabar itu ada 4 tingkatan atau 4 jenis. Nah, di antaranya adalah as-sabru li-ta'ah. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Coba bayangkan, coba bandingkan dengan anak sekarang. Kalau kemudian ada seorang ayah memanggil anaknya, wahai anakku, ini saya dapat perintah, saya dapat pangsit. Pangsit atau wangsit ya. Misalkan. Nih, ebes lo disuruh menyembelih ente. Gimana coy? Gimana cung? Ya opo sam, ya opo le? Kata anaknya, Bu, bapak saja, bapak sudah tua, jelek, pesek, endek. Nih anak ini kan masih muda, ganteng kayak begini. Nah begitu. Bapak saja yang disembelih. Ayat ikhwah rahimani rahimakumullah. Itu menunjukkan, menandakan seorang anak yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mendebat, tidak membantah, tetapi sami'na wa ata'na. Karena itu perintah Allah. Dan memang kita diperintahkan Allah taat dalam kebaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innamat ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam kema'rufan. La ta'ata, dan tidak ada ketaatan fil maksiyah, dalam kemaksiatan. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Dan ketika lanjutan surat As-Saffat tadi, kalau tadi ayat 102, kita lanjutkan 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Jadi ketika keduanya telah berserah diri ya, dan membaringkan anaknya ini, kepalanya, pelipisnya atas bahan datar, dan kemudian pedang sudah dihunus di sini. Apa yang terjadi? Ternyata kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menebusnya, untuk menariknya, dan kemudian mengganti dengan domba. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Dari sini kita harus yakin ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah, termasuk dalam keluarga ini, apapun kondisinya, apapun ujiannya, tapi tetap dalam real taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat terhadap
Rasulullah SAW, taat terhadap syariat Allah, syariat Islam, maka kenikmatan-kenikmatan itu akan kita petik. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, apa saja sih hikmahnya, terutama bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi umat Islam saat ini? Yang pertama adalah dengan berkorban diharapkan kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 22. Maksud kami adalah ayat ke-34, yakni Al-Hajj surat 22. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Dan kita semua juga memahami sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, dan apabila, in di sini menggunakan harfun syartin, apabila kamu mau bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka pasti, polanya di sini adalah harfun ta, pasti akan aku tambah kenikmatan-kenikmatan. Sebaliknya, wa in kafartum inna adzabi lasyadid, jika ente semua kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, nikmat zahir, nikmat ruhiyah, nikmat material, nikmat spiritual yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidup, nikmat kesempatan hidup, nikmat kesehatan, nikmat berislam, nikmat punya akal, tapi akalnya tidak digunakan untuk berpikir, memikirkan ciptaan Allah, memikirkan dalam rangka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adab Allah itu besar. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Jadi dengan berkorban itu sebenarnya adalah dalam rangka wujud syukur kita. Jadi kalau alasan, wah tidak mungkin Ustaz, saya tahun ini, saat ini berkorban, saat ini dalam kondisi pandemi Ustaz, Masya Allah. Nah ini ada si kecil ya, kebetulan belum berkerudung atau tidak berkerudung, biasanya juga kadang berkerudung, kadang enggak, karena ini masih kecil dan masih di dalam rumah ya. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja dan para sahabiqun al-awwalun, para sahabat-sahabat generasi pertama di awal-awal perjuangan Islam harus diboikot oleh kafir Quraisy. Tidak boleh bertransaksi, tidak boleh bekerja sama, tidak boleh minta tolong, tidak boleh ada pernikahan di antara mereka dan seterusnya. Kurun waktu sekitar 3 tahun, ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Dan Rasulullah bersama sahabat harus makan rumput kering, harus makan daun kering, bahkan dalam riwayat disampaikan harus makan akar. Tapi di saat kondisi seperti itu tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita, keluarga kita masih sehat seperti ini, tidak kena corona, masih bisa makan, kok kemudian tidak taat kepada Allah? Masya Allah, lah kufur kita. Jadi apa buatan masalah? Masya Allah, naudzubillah. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan berkorban ini ayyuhal ikhwah, itu adalah sebagai bukti bahwa kita ini adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah nanti bisa dilihat dalam surat Al-Hajj, yang ini masih yang sama, dalam surat ke-22, tepatnya ayat 37. Perlu kita pahami bahwa di dalam surat Al-Hajj ini Allah Subhanahu wa taala, saya ambilkan artinya saja, yakni daging-daging kurban dan darahnya yang mengalir sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketakwaanmu lah yang akan mencapai Allah, mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkorban itu sebagai wujud bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bertakwa. Orang yang melaksanakan perintah Allah, itulah orang yang bertakwa.